Running. Oke, kita menuju ke Land of Dawn. Mari kita menuju ke arah Black Hole. Let's go! Game yang kedua. Ambil aja nih Pak, ambil. Game kedua. Wah. Dan tentunya kali ini gimana menurut Momocan? Oke, kita bakal menuju ke arah jungler. Kuat. Oh iya kuat ya, oke. Kita ke arah jungler. Kita melihat Pat, tidak ada ganggu gugat. Harvest pun juga sama. Tapi kalau melihat permainan dari Harvest yang mungkin notabene-nya juga melepaskan Little Wanderer karena dia lebih fokus menuju ke arah orange buff. Dan ternyata prediksi itu sudah diprediksi oleh seorang Hai. Lihat, Hai akan coba untuk mengganggu terlebih dahulu pergerakan dari seorang Harvest. Tapi di sini notabene-nya adalah hampir saja mendapatkan kerugian yang sangat mahal dengan adanya pertukaran dan keriset yang terjadi. Tapi di sisi sebaliknya kita lihat Little Wanderer diamankan oleh seorang Faramis. Ini menjadi keuntungan sekali sih untuk para pasukan dari Archisena. Early game memang tidak terlalu menentukan. Tapi gimana caranya dari para pemain Archisena itu bisa menjaga boost-boost yang dimiliki dari para pasukan Aura of Fire. Melihat Hai yang sangat bisa memakan dan bahkan surprise attack yang terjadi. Dan ini bisa cukup berbahaya untuk Archisena itu sendiri. Melihat dari segi tipe, Iron Hole, Mancing Mania mantap. Hai masih bisa selamat, Retribution dikeluarkan dan bahkan kali ini Breath of Ocean bersama dengan Petrify dan bahkan Fan masuk ke arah belakang. Mencoba untuk fokus menuju ke arah seorang, kenalin gua Okta. Tapi ada Kabuki is coming up. Satu point kill dapatkan Kabuki menjadi sangat lebih mahal. Karena seorang roamer ditukar mid lane dan dia mendapatkan point kill di tangan dari gold lane-nya itu sendiri. Kabuki satu poin kill yang sangat mahal, sangat tidak worth it ditukar dengan semua yang dimiliki kita di Archisena. Ini agak cukup berbahaya nampaknya. Ada Abah Levi menuju ke arah Harvest, mencoba Rafa dikeluarkan. Masih ada satu bakar altar, tapi di sisi sebaliknya tetap selesai dengan sangat cepat. Tapi one last hit, Fun is coming up, Retribution is hot point, dan satu poin kill habis didapatkan dari seorang Dawn. Yang terus flicker ke arah belakang, mencoba menyelamatkan diri, dan apakah Franco akan menjadi korban bola-bola dan warga memecat. Oh my god, Archisena. Justru mereka yang malah diharas di early oleh Aura Fire kali ini. Saya ngeliat memang Harvest sempat mendapatkan satu poin kill. Namun sekarang pergerakan dari Hai sudah mulai masuk ke area jungle. Dan terpaksa menggunakan satu buah retribution untuk mengamankan blue buff-nya. Dan Ali ini Hai masih bisa survive, masih memiliki pasif dan bahkan dengan cover yang begitu baik dari seorang Reza. Untung aja survive. Reza tadi harusnya dia nggak usah ngambil ini sih Synchronize, tapi Fan berhasil menghindari damage yang diberikan dari seorang Veter dan bahkan hampir saja terpick off karena punchernya miss. Meanwhile di bottom lane, Kabuki bakal coba fokus untuk melakukan clear minion terlebih dahulu dengan keuntungan yang dia miliki. Posisi ketika nanti power akan ada di tangan dari Kabuki sih lebih tepat sih. Karena dia burst area of effect. Jadi dia nggak harus ke arah seorang Toy, ke arah teman-temannya ditempel aja itu akan bisa membubar jalankan para pasukan Archisena. Iya, setuju. Dan kali ini dari Kabuki lagi-lagi bisa dapetin platingan. Memang nggak terlalu banyak, tapi di part pertama setidaknya Kabuki dia udah cukup lumayan. Harusnya dari segi networknya dan di Pahlevi pun masih dengan tugas yang sama. Memang blue dari seorang dan juga cukup mengesalkan. Tapi Pahlevi masih mencoba untuk mendapatkan pasif, coba untuk mengganggu ke area jungle ini dimiliki oleh Archisena. Dan Reza akan lebih cepat, rotasi masih berjalan dari Aura Fire. Dan Okta pun tidak akan memberikan kesempatan terlalu bebas dari sisi mid lane Aura Fire kali ini. Melakukan hal yang sama dan makan Harvest pun udah mulai dijaga oleh dua pemain. Padahal sayang banget mereka bawa Franco yang notabene bisa mencuri-curi ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi sepertinya babysit ke arah Harvest just in case memang Harvestnya tidak dapetin ke arah purple buff-nya. Alright, terdeteksi posisi dari seorang Fan. Bakal coba dikejar oleh seorang Dawn. Tapi masih bisa dihindari. Iron Hook, masih pada mantap. Dapat satu point kill di arah belakang. Retribution bahkan di tangan dari seorang Harvest. Kerugian yang sangat mahal di tangan oleh para pasukan Aura Fire. Hai dimakan, Turtle didapatkan. Dan bahkan Harvest bakal coba untuk menginvasi gold lane dari para pasukan Aura Fire. Dan lihat, terdeteksi Harvest. Stand by your position. Okta selalu melakukan coverisasi yang sangat tepat. Lihat,
Okta selalu memberikan jiwa dan raganya untuk seorang Harpy sama Mocan. Iya, tapi itu secara nggak langsung juga mau nggak mau dibuka ya altarnya. Dan next team fight-nya tentunya harus menunggu ke altar lagi dari seorang Okta. Tapi at least Harpy tidak akan tumbang, tapi Viter bakal mundur terlebih dahulu. Memang punya satu buah Iron Hook, tapi tidak bisa untuk mencuri ke arah seorang Hai tadi. Karena masih memiliki Ocean Odyssey, masih bisa mundur. Di sisi lain, Hai Petrify Connect kali ini ke arah seorang Okta. Dan bahkan tumbang Okta. Mana Hai berhasil untuk menumbangkan dengan satu buah revive yang begitu baik. Toy harus pulang Toy. Damage-nya terlalu sakit, sedangkan lagi dan lagi Pak Levi benar-benar hanya melakukan distraction saja di arah bottom lane. 3 player udah stand by on position, fokus ke arah seorang Okta, tertarik begitu saja. Kabuki fokus ke arah turret, dan bahkan kali turretnya masih bertahan. Koko gagah menantang di garis depan. Meskipun begitu, hanya dalam kedipan mata para pasukan dari Aura Fire juga langsung bisa menyelesaikan turret di arah bottom lane. Dan selesai tanpa adanya counter dan tidak adanya perebutan dari poin dari bottom lane. Dan bahkan kayak early yang mungkin masih tarik ulur ya dari kedua belah tim, ini ngebuat Kabuki memang harus mainnya lebih bermain objektif dulu nih. Harusnya agak sedikit main sabar nih dari Kabuki. Dan udah nembusin satu turret di area bawah dari Aura Fire. Dan arah Kisena. Apakah mereka akan kesetir lagi sama seperti di game yang pertama? Atau bahkan dari Aura Fire, mereka yang akan snowballing mendominasi lagi di game kedua. Turtle kedua sudah mulai spawn. Don udah mulai buka map kali ini cari informasi mengusir keberatan dari seorang fan. Tapi Pak Levi juga akan melakukan hal yang sama. Kedua EXP yang berusaha untuk mengusir satu sama lain. Dan dari si Kabuki yang sekarang udah mulai bisa rotasi. Ganggu banget ya. Iya, masalahnya ini Donnya juga nyebelin nih. Dan masalahnya apa yang akan dibuka sebuah VDS track yang sudah mulai dibuka oleh seorang Riza. Tapi sisi lain Hai mencoba untuk bertahan, masih punya pasif. Tapi sisi lain Kabuki terlalu free. Tapi memang tumbang, Fon pun berhasil dapetin Viter. Tapi Harpis berhasil untuk mendapatkan satu buah retribution ke area turtle-nya. Namun Kabuki, harus berhati-hati, ada damage dari turret. Tidak ada minion. Dan harus sedikit menahan dari Kabuki. Namun dua pemain ditukarkan dengan dua. Dan juga satu turtle yang berhasil diambil oleh Arkisena. Arkisena retributionnya sangat bagus. Ini fan kedua kalinya dia kecolong begitu saja. Dan bahkan lihat retribution sudah didapatkan. Menuju ke arah belakang, Fan memilih untuk melakukan sedikit flanking kembali. Lihat purple buff yang lebih diuntungkan Harpis, dia merelakan dari orange buff ya. Karena memang jujur, dari segi bench berada di area jungle, ini benar-benar dia membutuhkan purple sih ketimbang orange. Iya, karena bakal boros banget juga sih ya. Tapi dengan satu buah tenasif dan juga adanya brute force di tangan seorang Harpis, dia nggak akan mudah untuk ditumbangkan. Dari burst damage yang dimiliki oleh seorang Hai di sini bersama dengan damage dari seorang Kabuki, respect dari seorang Harpis. Oke, respect dari seorang Harpis, tapi di depan sana Fan mencoba untuk melakukan clear yang sangat cepat. Ada Harpis di sana, terkena sedikit ikan sapu-sapu, ikan hiu, I love you. Fokus ke arah Harpis, melawan Rafael gagal, dan masih ada Kertautan menuju ke arah belakang. Dan tiba-tiba meng-cutting semua para pemain dari Aura Fire. Mencoba untuk menghindari dan gagal menunggangi sang burung. Tapi di depan sana, turret dari arah pasukan Aura Fire berhasil dicolong dengan sangat instan. Masih Maria mantap, gak bisa bertahan. Dan bahkan di depan sana, berhasil selamat. Fan still survive. What a play from Fan again and again. Bermain dengan sangat amat luar biasa. Padahal itu posisi dari satu ball weakness point sudah terbuka, crossbow of tank sudah terbang dari seorang toynya. Tapi ternyata Fan masih bisa selamat dengan satu buah phantom execution dan juga puncture yang sangat amat baik. Tapi di sisi lain kita lihat Kabuki coba untuk bertahan di area midnya, coba bermain sedikit tinggi, nggak ada yang ketahui posisi dari seorang Kabuki. Dan mid sepertinya akan menjadi incaran dari pemain-pemain Aura Fire. Mencoba untuk mendorong landingnya perlahan tapi pasti, tapi Lord sudah mulai dipuk oleh Aura Fire. Pak Levi sudah mengeluarkan Ionic Edge untuk mencoba mengusir. Tapi Viter kali ini Iron Hook memang connect dan Bloody Hand juga disurprise. Tapi Pak Levi masih bisa bertahan. Bakal coba tarik ulur terlebih dahulu dari seorang Toy. Reza ngebuka VDS track untuk mengusir Fan maju ke area depan. Ke altar dipaksa untuk dibuka kali ini. Sementara Lord masih bisa ditarik ulur. Retribution!
berhasil di tangan dari seorang Fan. Berhasil menutup retribusi dengan sangat cantik. Tapi meskipun begitu, Reza bersama dengan Haihila bersamaan. Ini mendapatkan kerugian untuk para pasukan dari Aura Fire. Di sisi sebaliknya, Fan juga pun gak boleh terpick off. Kabuki mulai udah harus ini sih, regroup sih. Kalau Kabuki masih sendiri-sendiri kayak gini, ini berbahaya. Harus makan coba di all-in. Ikan sapu-sapu berasal dikocek, tapi lihat Peter gagal mendapatkan satu buah Iron Home maciman yang mantap. Damage-nya terlalu besar. Sakit banget. Wow, terlalu sakit dan seorang Kabuki depan sana. Kalau coba di all-in, Harpis menjadi pilihan utama. Satu buah point kill didapatkan. Lihat para pasukan Aura Fire, mereka mendorong, mempush pasukan Aura Kisena dan tidak dikasih nafas Samsung. Dan mereka harus sadar di arah bottom lane Aura Kisena. Jangan sampai terlena dengan tim fight yang terus terjadi sampai mereka kehilangan turret di bottom lane. Iya, semua lane udah mulai dipush oleh Aura Fire. Dan bahkan kita melihat memang Okta tidak tumbang, tapi ada target lain yang lebih krusial. Bahkan di mana Aura Fire berhasil untuk membangin Harpis kali ini. Dan Lord sudah mulai berjalan ke area base turret. Magic Sentry dibuka oleh Aura Kisena. Dan Hai berada di garda depan kali ini Okta. Mencoba untuk menahan di area depannya, tapi Toy terlalu jauh, ngebuka satu buah crossbow tank. Hai memang tumbang, tapi Reza apakah bisa bertahan? Enggak ternyata, karena ada Nindon yang memotong dan bahkan dari seorang Okta memiliki ke altar yang membuat pemain-pemain dari Aura Kisena masih bisa bertahan. Tapi Fan masuk dengan satu buah Phantom Execution ke area belakang dan tumbang kali ini Viternya. Sementara Kabuki masih bisa untuk memberikan backup dari sisi belakang. Wow, tapi lagi dan lagi aku cuma bisa memperingatkan, kalau Kabuki lagi terus bermain dengan posisi yang terpisah jauh seperti ini, Momo-chan, besar kemungkinannya para pasukan dari Aura Kisena ini mereka bisa membalikan keadaan. Nanti Kabuki akan berada di posisi yang 1 lawan 4. Karena tidak ada teman-temannya, Kabuki ini juga tidak terlalu berarti. Beda kasusnya kalau dia menggunakan Matrix. Masih bisa catch up gitu loh, nge-outplay 1 lawan 3, positioningnya masih ada tactical position. Iya, jadi beda banget. Tapi kalau ngelihat dari Toy memang selalu bisa pecahin weakness point dan ngebuka crossbow of tank ya. Masalahnya Kabuki memang nggak bisa langsung join team fight kali ini. Berbeda dengan Aura Kisena yang butuh damage dari seorang Toy. Oke. Jadi memang harus diperhatikan. Mania mantap kembali terjadi. Hai dapatkan poin kill yang sangat banyak kali ini dengan 6 poin kill yang dia miliki. Dan terculik satu pemain, namun Hai untungnya nanti dia akan spawn di waktu dimana Lord yang kedua masih bisa diamankan. Sementara dari Aura Kisena, kali ini mereka udah mulai regroup. 4-1 formasi yang akan dimainkan, dimana Don akan melakukan split sendiri kali ini. Dan clear mid terlebih dahulu dari pemain-pemain Aura Fire. Kontes akan dilakukan. Sembari Hai akan jalan menuju ke area Lord. Di mana masih ditahan oleh seorang Fan kali ini. Pak Levi mengusir keberadaan dari seorang Harpis. Tapi Viter sudah mulai bersiap. Fan ngecek dengan satu buah Tondros. Kalau satu pemain kemungkinan bisa bersembunyi. Tapi lihat posisi dari seorang Hai. Ini penting banget Hai-nya. Oke, lihat ada Viter. Dari guys depan, Fan akan coba didapatkan. Tapi fokus begitu saja, tidak terlalu berhasil. Tetapi nampaknya kali ini tidak ada pacar. Langsung ada Fan di arah belakang depan. Keren, bisa Fan again in the game. Save the day. Fan mencoba untuk menyelamatkan diri. Kabuki versus everybody. Dan ini dia regroup yang aku bilang tadi, Momo-chan. Kalau Kabuki regroup ini bakal bisa menghempaskan para pasukan dari Aura Kisena. Dan bahkan Pak Levi benar-benar mengundungi Pak Levi adalah keputusan yang salah. Momo-chan lihat ketika Kabuki langsung regroup. Karena dia satu-satu deal damage yang bisa menghempaskan para pasukan dari Aura Kisena. Dan itu keberadaan dari seorang Hai begitu baik sekali. Dicoba untuk ngambil ke arah flanking ya. Memang cuma bisa dapetin Viter, tapi Viter adalah salah satu inisiator yang memang harus ditemukan terlebih dahulu. Dan Kabuki bakal berfokus terhadap objektif kali ini. Pada aset dibuka oleh seorang Reza. Lord sudah mulai masuk perlahan tapi masih ke arah base dari Aura Fire. Ini bencana, tapi mereka masih memiliki waktu karena para pasukan dari Aura Kisena mereka kembali lagi ke lane of down. Fighting time yang dilakukan, mereka mencoba untuk melakukan 3 lane push. Fokus ke arah turret akan menjadi jawaban untuk kali ini. Mereka tidak mungkin bisa langsung end karena ini benar-benar tidak baik. Kalau mereka paksakan, satu titik terpleset, mereka akan ada yang namanya one straight push Ezreal. Ya, dan Aura Fire masih respect tentunya dengan keberadaan 5 pemain dari Aura Kisena. Kali ini kita akan melihat untuk itemnya memang Kabuki masih mendealing damage yang cukup besar dengan adanya beberapa gold yang mungkin
bisa dibilang ini masih diunggulkan dibandingkan dengan Toy. Tapi menuju ke arah late game, Archisena mereka punya chance yang besar juga untuk balikin keadaan dengan satu inisiasi dari satu buah Iron Hook. Oke, bukan hanya Iron Hook aja, tapi gimana caranya kali Okta ini ya. Aku sih lebih fokus ke arah Glue sih. Ketika dia bisa berhasil nunggangin seorang Kabuki aja, biar teman-teman yang dapetin point kill. Ngerti gak? Biar teman-temannya mukulin Kabukinya kan. Iya. Karena barter damage-nya gak ada. Tapi kalau misalnya dia nunggangin Pak Levi, aduh alamak. Damage-nya itu malah gak bakal cukup untuk numbangin seorang Pak Levi-nya sendiri. Nah, gimana caranya backline-nya ini benar-benar diganggu sama Don. Dan biarkan frontlinernya ini seorang Harvest dan Okta yang akan menahannya. Kalau untung ini kondisi yang lebih dari Sena. Mereka punya 1-1. Mereka punya 1-1 di sisi seberang tidak ada yang namanya Kurt Altar. Tapi sedangkan kalau di sisi Aura Fire mereka tidak boleh terlihat ada sedikit pun celah untuk Kabuki dimakan. Kabuki dimakan, Reza ini tidak akan bebas banget sih Momochan kalau menurut aku. Iya. Reza ini memang punya burst damage, tapi gimana caranya burst damage-nya ini bisa di follow up dengan DPS dari seorang Kabuki C. Yap, betul sekali. Dan kita akan melihat sepertinya Lord yang ketiga akan dibutuhkan lagi untuk Aura Fire. Sama seperti di game pertama. Bermain cukup disiplin dari Aura Fire. Dan apakah dari Archisena mereka bakal coba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Lord sudah mulai dipuk dan Don clear biar super minion dari teman-teman Aura Fire ini nggak terlalu nge-push terlalu jauh. Jadi masalahnya Lihat damage-nya, udah mulai dipuk. Lihat, itu DPS doang ya. Oh, mereka all in, Retribution di tangan dan bahkan Don menunggangi Kabuki seperti yang udah gua duga Momochan. Ini dia. Oh no. Shutdown pasti akan terjadi. Sekali Kabuki tertunggangi, itu winning condition yang tadi gua bilang. Don harus numbangin Kabuki dengan cara ditunggangin begitu saja. Lihat Pan, Retribution udah tidak ada. Mereka coba untuk mengeluarkan seluruh wave yang ada. Tapi untungnya Lord berada di tangan dari para pasukan Aura Fire. Iya, Lord yang keluar kali ini dari base Aura Fire membuat Archisena mereka harus mundur. Bermain lebih sabar tapi Van akan coba untuk melakukan kontes di area Lord yang sudah mulai berjalan di area midnya. Pak Levi kali ini akan menjadi garda terdepan yang kuat dari Aura Fire. Dan Reza memfollow up dengan cukup cepat. Don mau nggak mau dia harus recall mundur. Kali ini memang Hai juga sudah mulai spawn. Tapi Lordnya masih bisa ditahan, masih bisa dibantai oleh Okta kali ini. Dan bahkan Pak Levi mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Archisena. Lordnya sepertinya bakal menjadi Lord yang mudah untuk Archisena. Lord yang mudah untuk Archisena. Tapi Archisena udah harus siap reset karena masih ada wave yang besar di arah bottom lane. Pak Levi juga udah punya satu buah Winter Truncheon. Dan ini akan menjadi sebuah trigger. Pak Levi Hai. terbuka depan sana. Hai bakal digaris. Macam diangkat. Dan bahkan Pak Levi kali ini terpandang Winter Truncheon Sunday. Dan itu dia. Killing yang dilakukan Pak Levi berhasil membuat pasukan dari Archisena mereka kehilangan banyak short kill. Berhasil mundur ke arah belakang. Kabuki is coming on. Shutdown terjadi. Tapi nampaknya para pasukan dari Aura Fire lagi dan lagi tak mampu menembus para pasukan dari Archisena. Dan maka mereka harus mundur. Wow, Aura Fire sudah mulai kewalahan kali ini. Team fight 5 dari Archisena yang terlihat begitu kuat membuat Aura Fire kewalahan. Mereka pun bahkan tidak bisa untuk memenangkan team fight di area base tadi meskipun posisi dari Hai udah coba melakukan dari segi flanking ya. Di area belakang Petrify yang kena 3 pemain namun sayangnya Reza terpaksa tumbang dan Kabuki nggak bisa untuk memberikan damage begitu cepat tadi. Follow up agak sedikit terlambat dari Aura Fire. Oke, kembali lagi. Follow up yang sedikit terlambat, langsung membubarkan para pasukan dari Aura Fire. Tapi lihat satu persatu, turretnya dipecahkan begitu saja oleh para pasukan dari Archisena. Dengan game kita menuju ke arah menit yang ke-20. Game yang udah mulai berat, go to the late game. Hard game terjadi ternyata di game yang kedua berbeda dengan game yang pertama. Game yang one-sided tidak terjadi kali ini dan bahkan Aura Fire lah yang sekarang mulai diambang goyang ombak yang besar Momochan. Yes, dan sekarang kita akan melihat dengan posisi Lord keempat, Lord Evolve yang sudah mulai muncul kali ini, Ranger Mas. Yes,
Lord yang sudah evolve kali ini. Iya. Dan bahkan belum ada deteksi pun dari kedua belah tim. Sekarang Yang- masalahnya ini Don udah mulai lebih rese lagi nih. Iya, Don akan fokus karena Kabuki. Kabukinya harus benar-benar di cover sih. Oh, dia ada yang mau coba melakukan split push di arah top lane nampaknya Iya. kali ini. Akan coba terdeteksi kah? Karena para pasukan dari Aura Fire mereka coba untuk melakukan sedikit distraction. Ya, Oh, di tengahnya udah terlihat. Fan masih one by one situation. Di arah top lane mereka terdorong dari minion yang mereka miliki. Yang sudah dipastikan adalah Pahlevi masih punya Immortal, masih punya Winter. Dan kalau aku bisa bilang, ini Fan udah mulai bisa take over. Iya. Jangan sampai ke reset. Jangan sampai ke reset. Dan yes, take over. Yes, take over. Kan kali ini RRQ cuma satu. Dia bisa cari dari belakang. Berhasil mendapatkan satu. Defense terjadi. Tidak ada Marsha. Tidak ada Tatar. Toy versus Kabuki. Kali ini terjadi no win of nature. No win of nature. Wah. Bahkan Kabuki terhilangkan kali ini. tapi Van oke, Lordnya berhasil di reset begitu saja, tapi dia harus mundur terlebih dahulu. Van memiliki puncture kali ini, tapi terkena satu Iron Hawk. Masih bisa ditondros, tapi ternyata tertarik dengan Sirius Stampede dan bahkan ditarik balik dengan grip-grip yang dimiliki oleh seorang Don dan Aura Fire. Apinya pelan-pelan sudah mulai padam, tapi apakah Pahlevi punya kesempatan untuk melakukan curi ke Larut? Ternyata enggak, ternyata Harpies yang akan mengamankan Lordnya, sementara Hai bakal melakukan distraction saja di area base yang dimiliki oleh Arkisena. Oh my god, ini bencana. Game 3 Israel nampaknya kali ini. RRQ Sena membalikkan keadaan ini dari Aura Fire. Aura Fire, apinya diredam pelan-pelan. Karena benar-benar Reza kali ini tidak dikasih bermain. Melihat adanya Reza punya burst damage, bahkan dia tidak bisa mendapatkan toy berkali-kali. Reza dimakan, Kabuki kali ini juga tidak bisa bertahan karena adanya Don. Yang aku bilang tadi winning conditionnya cuma Don dapetin Kabuki itu udah Don. Ya, Don ya bang. udah ya, Don ya bang, Don ya, Don. Tapi kali ini Arkisena mereka ngebalikin keadaan di menit ke-22 dan Hai butuh waktu 15 detik lagi untuk balik spawn. Apakah waktunya cukup kali ini? Lord sudah mulai berjalan ke area mid terlebih dahulu. Base sudah mulai dipecahkan. Pahlevi mencoba untuk mendistract Fan maju ke area depan untuk melakukan clear mid di area cepat, di area midnya yang begitu cepat. Tapi masalahnya kali ini ada satu buah high ground yang dibuka oleh seorang Reza. Pada Astrek ditahan, Iron Hook mengenai ke arah seorang Peter, tapi ternyata konsil dibuka untuk lari pemain-pemain Arkisena. Mereka mampu memaksa tumbang, terkena Petrify, dan bahkan Hai akan menjadi pertukaran. Oke, dibalikan kembali kali ini. Okta sudah kembali lagi ke lane off dan dengan ada pasif yang dia miliki. Shutdown pun terjadi, tapi tidak adil dengan adanya Hai yang masih menunggu 50 detik, tapi kondisinya sama-sama ompong dalam base-nya. Oh my god, tunggang sampai ke jebur god, oh my god. Wow, tapi kali ini Arkisena mereka nggak mau mundur. Masih ada high ground, masih ada Reza ngebuka satu buah Feder Ice Strike. Tapi di area depannya lihat Donnya terlalu jauh. Kabuki memang hilang kali ini, Kabuki menjadi target pertama. Immortality dari belakang Pahlevi pecah. Tapi kali ini Reza mencoba untuk bertahan, gak bisa karena Toy. Satu buah crossbow yang terbuka begitu bebas, tapi gak ada minion yang masuk dari Arkisena. Pahlevi coba buying time sebanyak mungkin kali ini, tapi dengan satu buah minion yang sudah mulai masuk. Van, apakah yang akan dilakukan kali ini? Iron Hook memang gak masuk, gak connect, tapi ternyata Van mencoba bertahan dengan Immortality. Pahlevi mencoba untuk bertahan kali ini, namun sepertinya Arkisena mereka mau fokus ke area base. Apakah bisa? Aura Fire masih mencoba untuk menahan Hai, harus tumbang untuk yang kesekian kalinya. Dan super minion, satu kata pun Gak bisa, terakhir gak dan bisa. Arkisena